Paupahan 2023, film Filipina paling baru nih. Menjadi salah satu artis mungkin adalah idaman kita semua. Bisa mendapatkan biaya murah dan juga kebebasan di era sosial media. Itulah impian dari si pria beruntung ini. Dia sedang berjuang untuk menjadi artis di ibu kota. Namun saat itu ia lebih memilih untuk tinggal di kosan karena ia belum juga mendapatkan casting yang tepat untuknya. Alasan kenapa lebih enak tinggal di kos, selain bebas, ia juga lebih memiliki privasi nih. Tapi apa jadinya kalau sebuah kos-kosan ini memberikan servis yang sangat spesial? Nico adalah remaja yang sedang mengajar mimpi di ibu kota. Memiliki wajah tampan dan badan yang tegap, Nico tahu bagaimana memanfaatkan kelebihannya. Nico ini memiliki keinginan menjadi seorang model. Ia mengikuti casting demi casting. Sekali dayung 2 pulau terlewati. Nggak dapat peran film, seenggaknya Nico dapat gebet seorang ikan. Ikan yang berbaju merah ini tertarik dengan ketampanan si Nico. Baru di awal film, kita sudah disuguhkan dengan kegiatan kerja kelompok. Inilah Nico, anak muda Filipina yang sangat bebas dan tidak terikat dan suka berpetualang. Kali ini Nico sedang mencari tempat berteduh. Dan gak pakai lama Nico pun langsung datang mengecek rumah itu. Di luar nalar, yang punya kos-kosan ini masih muda. Nico pun sampai melotot melihat pemilik rumah ini. Ia bernama Ana. Gak pakai lama, Ana pun membawa Nico masuk ke dalam kamar yang ia mau sewa. Ia pun suka dengan kamar ini, tapi harganya agak kemahalan tuh. Hal tersebut membuat Nico untuk mencoba menego harga untuk lebih murah lagi. Di luar nalar, Ana langsung mengiyakan tawaran Nico. Udah kayak disihir tuh si Ana. Ia nurut aja sama tawaran yang diberikan oleh si Nico. Nico pun senang banget karena bisa dapat kos-kosan di tengah kota dengan harga yang sangat murah. Gak pakai lama, Nico pun langsung bawa barang-barangnya ke kosan. Nico dibantu sama temannya yang bernama Paulo. Nah, di saat lagi angkat-angkat barang, tiba-tiba Ana datang ke Nico dan menawarkan bantuan kepadanya. Pokoknya kalau butuh apapun bisa panggil Ana aja. Melihat Ana yang seperti ini membuat Nico menjadi kebingungan. Singkat cerita, hari-hari berlalu. Nico kembali ikut casting demi casting berharap akan mendapatkan pekerjaan. Ia berharap menjadi artis ataupun bintang iklan. Tapi ternyata di Filipina ini susah banget untuk cari kerja. Nico sampai geleng-geleng kepala. Dan ia pun curhat kepada si Paulo. Ia mengatakan bahwa kali ini ia sangat susah untuk mencari kerja. Kalau kayak gini terus gimana ia mau makan? Kata si Nico. Di saat hidup lagi pusing-pusingnya, di sini Nico malah ketemu lagi nih sama ikan berbaju hijau kemarin. Si Nico nih memang benar-benar pria culun yang paling beruntung tuh. Berawal dari senyuman, mereka pun berlangsung mengeksekusi. Ternyata kaca kamar yang Nico sewa ini tembus pandang. Kacanya bisa tembus ke kamar si Ana, yang ternyata si Ana ini juga doyan. Ana pun menonton secara jelas bagaimana setiap gerakan kegiatan kerja kelompoknya yang dilakukan oleh Nico bersama ikan si baju hijau. Singkat cerita, pagi pun tiba. Ana pun bangun pagi-pagi untuk memberikan sarapan kepada si Nico. Nico pun makin terheran-heran dengan apa yang dilakukan Ana. Ia terlalu baik untuk jadi gadis di sebuah ibu kota. Ana pun menawarkan jasa bersih-bersih kamarnya Nico gratis, nggak pakai bayar tuh. Itu pun membuat Nico menjadi sangat bingung. Singkatnya, kita pun diperkenalkan dengan nenek si Ana. Nenek ini tinggal di kamar si Ana. Ia sudah terbaring lemah. Ana pun jadi harus memberikan sarapan dan juga obat-obatan kepadanya. Ana juga menceritakan apapun yang terjadi pada kos-kosannya. Ana ini dengan sabar menyuapi neneknya ini dan merawatnya. Di sisi lain, Nico pun kembali harus bergulat dengan kenyataan yang pahit untuk mencari kerja dengan si Sao Paulo. Paulo pun selalu menemani Nico dalam setiap casting. Nico pun mulai lelah menganggur. Dia ingin cepat mendapatkan kerja dan menjadi laki-laki yang berguna. Walaupun dia nggak punya duit, Nico pun masih menyempatkan untuk membelikan makanan untuk si Ana sebagai tanda terima kasih karena telah membersihkan kamarnya. Ana pun menjadi tersipu malu dengan kedekatan antara mereka berdua. Ana juga menawarkan diri untuk membawa baju kotor milik si Nico ke tukang laundry. Ia pun menjadi sangat merasa heran dan sangat terbantu juga tuh dengan kehadiran Ana. Tapi tiba-tiba wajah Nico pun berubah menjadi murung saat ia menerima telepon dari pacarnya yang akan datang mengunjunginya. Mereka menjalin hubungan LDR alias jarak jauh. Pacarnya ini sebenarnya nggak setuju dengan Nico yang kekeh mau jadi artis. Maksudnya pacarnya ini, ya udah kerja biasa aja, yang penting dapat duit.
Tapi si Niko nggak peduli, dia tetap kekeh menjadi artis. Dan yang bikin kaget, pacarnya ini akan datang minggu depan. Makanya Niko jadi pusing banget tuh. Entah kenapa si Niko ini nggak suka kalau pacarnya datang. Karena pikirannya si Niko ini lagi pusing, ia pun mengajak Ana untuk main ke kamarnya. Ia pun mulai curhat dengan masalah yang ada. Di saat suasana lagi santuy dan mulai enjoy, tiba-tiba Niko udah mulai menatap Ana. Ia pun memberi kode kepadanya. Namun sayangnya kali ini Niko seorang buaya telah ditolak oleh si Ana. Keesokan harinya Niko pun mencoba baik-baikin si Ana dan memberikan sarapan dan menemaninya di dapur. Pembicaraan mereka pun mulai mengalir. Ana pun mulai menceritakan keluarganya kepada si Niko. Ana cerita kalau dia sudah dari kecil tinggal bersama kakek dan neneknya. Orang tua Ana sudah meninggal, jadi Ana menemani kakek dan neneknya mengelola kos-kosan. Karena kondisi neneknya yang sudah sakit, Ana lah yang harus warawiri mengelola kos-kosannya ini. Karena suasana sudah mulai cair, Niko pun gantian cerita. Ia pun menceritakan kenapa dia nggak suka kalau pacarnya datang. Niko itu disuruh menyusul pacarnya, sedangkan Niko ingin berjuang menjadi salon artis. Dan untuk permohonan maaf si Niko, ia pun mulai menggambar tato bunga mawar di tangan Ana. Dan tiba-tiba, kali ini si Ana mulai menatap dan gantian ia yang lebih gerak cepat. Dan ternyata si Niko menolak ajakan si Ana. Ana pun mulai kesal. Dari sinilah aura-aura Ana mulai kelihatan. Ternyata Ana ini suka menonton gerak-gerik orang yang ngekos di tempatnya. Banyak kaca yang menjadi tembus pandang yang orang lain tidak tahu. Hal ini ia lakukan demi keinginannya Ana. Dan seperti biasa, ia pun lalu menceritakan apa yang terjadi kos-kosannya ini kepada neneknya. Si nenek ini cuma bisa diem aja karena nggak bisa ngomong apa-apa. Ana ini mengira kalau si Niko ini benar-benar mencintainya. Dan pas di malam hari, Niko ini malah mengajak ikan lain untuk ke kamarnya. Ana pun mulai sakit hati. Gak pakai lama, di keesokan harinya Ana langsung melabrak Niko. Ana kira Ana lah satu-satunya, namun ternyata Ana salah. Niko pun jadi serba salah tuh. Dia nggak mengira kalau si Ana ngiranya dia serius. Padahal Niko cuman lagi galau doang. Yang kasihan itu neneknya si Ana. Di sini neneknya jadi pelampiasan kekesalan si Ana. Air yang masih panas langsung dibaluri ke neneknya. Dan gak pakai ampun langsung digosok di badannya. Neneknya gak bisa melawan lagi tuh. Ana benar-benar berubah jadi 360 derajat. Karena si Niko udah membutakan akal pikiran si Ana. Malam hingga pagi Ana pun mulai mengintai semua kegiatan orang di kos itu. Dan singkat cerita, Ana pun mulai sedang beres-beres kamar si Niko. Ia malah guling-guling dan membayangkan khayalan bersama si Niko. Ana yang sudah merasa bahwa Niko adalah miliknya, ia merasa sangat cemburu saat si Niko membawa ikan kembali ke kamarnya. Dan di luar nalar, Ana pun semakin nekat. Ia menunggu gadis ini keluar dari kamar si Niko. Dan dia pun langsung mengeksekusi gadis itu. Padahal gadis itu gak ada salah tuh. Dan si Ana pun malah tersenyum saat melakukannya. Singkat cerita, di pagi hari ia didatangi oleh pacar si Niko. Ia bernama Catherine. Pacarnya si Niko ini benar-benar cakep abis deh. Dan ternyata pacarnya si Niko ini mempunyai tato bunga yang sama persis di tangan si Ana. Niko pun langsung datang dan mengajak Catherine masuk ke dalam. Ana langsung memperhatikan semua gerak-gerik Niko. Makin lama si Ana ini malah makin cemburu. Dia nggak percaya kalau si Niko ini cuman main-main aja samanya. Di sana Ana pun mulai sakit hati. Dan si Catherine dengan santainya malah melakukan masak-masak bersama di dapurnya si Ana. Kata si Catherine ini merupakan tanda terima kasih karena telah melawat Niko. Catherine memasak makanan yang enak, tapi makanan ini malah jadi nggak ada rasa karena si Catherine menceritakan yang sebenarnya. Jadi Catherine ini tuh kerja di Kanada. Sebagai perawat, Catherine pun hidup sebatang kara. Catherine percaya banget sama si Niko. Tapi ternyata Niko ini memang tukang bohong dan tukang ngibul tuh. Selama ini Niko hidup dari uangnya si Catherine. Catherine juga nggak tahu kelakuan si Niko ini. Aslinya si anak ini udah gregetan banget pengen jujur sama si Catherine. Karena bagaimanapun sesama cewek kalau digituin pasti sakit ya kan. Air mata Ana pun mulai gak tertahan lagi. Dia sakit hati karena selalu disakiti oleh pria. Dari sinilah akhirnya terungkap masa lalu si Ana yang masih kecil. Ia sering sama kakeknya sendiri. Bukannya membela, neneknya malah memarahinya. Karena kejadian itulah Ana mempunyai obsesi dengan seorang pria. Makanya ia suka sekali memantau kegiatan-kegiatan ada di kosnya. Nenek Ana pun mulai makin marah kepadanya. Akhirnya Ana yang udah gak tahan
langsung mendorong si nenek ini dan akhirnya jadilah seperti sekarang. Di saat Anna lagi sedih, tiba-tiba Nico dan Catherine malah asik untuk melakukan kerja kelompok di depan si Anna. Ia pun malah semakin sedih tuh. Pagi pun tiba, Catherine yang setelah nganggur ini dimintai tolong sama si Anna untuk mengecek kondisi neneknya karena si Catherine ini adalah perawat. Siapa tahu si Catherine bisa membantu mengurus neneknya. Karena Catherine orangnya sangat baik hati dan suka menolong, akhirnya ditolonglah si Anna ini. Tapi pas sampai di sana, ternyata neneknya udah pindah alam. Dan tiba-tiba Catherine pun ikutan digeprak sama si Anna. Lagi dan lagi, gak ada muka yang nyesel dan gak ada muka sedih. Anna malah senang dan bahagia. Catherine pun dibawa ke ruangan bawah tanah. Dan di sore harinya Nico pun pulang dengan suasana yang kos-kosan sangat sepi. Karena sama Anna semua orang di kos-kosan itu diusir. Tapi Anna bilangnya orang-orangnya lagi pada keluar, biar si Nico ini gak curiga. Seperti biasa Nico pun merasa aneh karena Nico diservis sangat mantap kali ini. Gak pakai lama Nico pun langsung juga ikutan digeprak dan dibawa ke ruangan bawah tanah. Dan setelah beres, Anna pun memakai gaun pengantin, seakan-akan malam ini adalah malam pernikahannya. Anna juga terlihat sangat bahagia di ruangan bawah tanah, dan ia mengungkapkan perasaannya kepada si Nico. Harusnya Nico itu memilih dia, bukan si Catherine. Setelah begitu, Nico dan Catherine pun digeprok lagi, sampai pindah alam. Setelah semua udah gak ada nyawa, Anna pun berdansa bersama si Nico. Dan singkat cerita, Anna pun kembali mengiklankan rumah ini, dan kembali mencari mangsa yang baru. Dan film pun berakhir.